perusahaan daerah itu kan sebenarnya kepanjangan tangan daripada pemerintah juga di dalam rangka usahanya. Nah, BUMD ini tidak boleh serta-merta misalnya untuk menutup begitu aja dengan alasan rugi. Nah, alasan rugi itu kan harus ada alasannya. Rugi karena apa? Karena operasional. Rugi karena terlalu boros. Apakah rugi dikarenakan persaingan yang begitu ketat sehingga misalnya tidak bisa lagi beroperasi? Ini ada sejarah yang ada di dalamnya, tidak bisa begitu aja. Ini dulu gedung Syar'i Musapa, gedungnya kantor PWI. Lalu tiba-tiba dipindahkan untuk membangun ini, diambil oleh pemerintah, lalu gedung Syar'i Musapa itu dipindahkanlah ke sebelah sana. Lalu tiba-tiba menjadi miliknya pribadi Banjarmasin Pos, sehingga Pak wartawan Indonesia tidak memiliki lagi. Nah, jadi melihat sesuatu itu, tidak hanya serta untung rugi, ada sejarah di dalamnya. Apakah ada mismanagement? Lalu ada juga tenaga kerja di dalamnya. Lalu ini juga bisa misalnya diupayakan sebagai misalnya pendidikan daripada anak-anak yang sekolah pariwisata itu untuk mereka magang dan seterusnya. Jadi jangan berhitung untung rugi. Lalu kantor Bangun Benua dipindahkan ke sini dengan alasan bahwasanya ini banjir. Ini tadi terdalam tidak masuk ke banjir. Kalau mau juga ya tinggal renovasi sedikit tapi jangan merusak sejarah yang telah ada. Jadi tidak hanya berhitung untung rugi gitu dalam pengelolaan sebuah perusahaan ataupun yang berkaitan dengan tentunya dengan daerah gitu. Jadi jangan pikirannya pikiran sendiri seperti misalnya 51,1 triliun itu didepositkan untuk mencari bunga, itu namanya urusan rakyat, tapi cara pikir seperti mereka miliknya gitu. Itu yang saya tidak suka. Pak, artinya sebenarnya masih sangat bisa dimanfaatkan, jangan berpikirnya bisnis semata. Kalau dikembangkan, saya rasa ini kan yang terbaik posisinya untuk hotel. Mungkin saja salah manajemen, bukan orang-orang yang tepat mengelolanya, atau misalnya operasionalnya terlalu besar, lalu beberapa dikurangi sesuai tingkat huniannya. Tapi sejarah itu harus dipertahankan. Apalagi ini kan view sungai yang sangat strategis. Lalu di kantor Bangun Benua itu masih banyak kok. Di lain masih banyak, bekas kejaksaan juga ada. Atau tanpa kantor yang hebat pun, yang penting dia tidak rugi gitu. Jadi yang penting saya pendapatnya begini, jangan di dalam pikiran pemerintah ketika mengelola milik rakyat itu mereka ngambil keputusan sendiri. Itu yang saya tidak suka. Apalagi yang seperti kemarin itu 5,1 triliun lalu ngambil bunga, itu cara-cara yang sebenarnya tidak baik bagi daerah. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena kritikan itu kan suatu bentuk kasih sayang, suatu bentuk perhatian kepada kami, di mana perusahaan daerah ini memang dalam kondisi yang belum baik-baik saja. Itu yang pertama. Yang jelas kami sangat menerima semua kritikan dan masukan apapun itu bentuknya. Cuman perlu kita perjelas juga terkait kondisi bisnis yang ada di PT Bangun Benua ini. Tentu selama saya menjabat sebagai direksi, kita sudah melakukan evaluasi. Nah, dari evaluasi seperti itulah kita mencoba mengambil keputusan terkait baik itu penyetopan operasional terhadap Hotel Bangun Benua, Hotel Batung Batulis ataupun lini-lini bisnis lainnya yang kita anggap itu tidak memberikan kontribusi keuntungan bagi perusahaan ini. Jadi kita sangat menghargai bahwa adanya kritikan terkait bagaimana kita mempertahankan sejarah terkait gedung Batung Batulis ini dan lain-lain, itu seperti itu. Cuman yang kita sayangkan, kritikan-kritikan seperti ini datangnya baru sekarang. Karena apa? Karena kondisi bisnis dari Hotel Batung Batulis ini sudah sekian tahun yang lalu itu mengalami kerugian. Dan kerugian ini sangat menjadi beban bagi keuangan dari perusahaan ini sendiri. Sedangkan di sisi lain, kita di Bangun Benua ini itu juga memiliki tanggung jawab di mana di BPKPAD itu kita juga harus memberikan kontribusi pendapatan, karena yang namanya aset dan juga ada biaya operasional tentu ada tanggung jawab untuk bisa memberikan keuntungan bagi daerah tersebut. Nah, jadi ada pertanggungjawaban di mana pengelolaan aset dan keuangan itu ada kontribusi seperti itu. Jadi di sisi lain kita ada pertimbangan-pertimbangan di mana dalam analisa kita setelah kita melalui proses audit dan lain-lain, kita menganggap bahwa kerugian-kerugian seperti ini ya muaranya di kepemimpinan saya. Artinya kan ini kan sebenarnya puncak permasalahan di sini, di mana saya harus mengambil keputusan yang memang sangat berat. Nah, maka dari situ berdasarkan analisa dan audit dari tim kami memutuskan untuk menyetop sementara operasional dari Hotel Batung Batulis ini. Artinya seperti itu. Kenapa kita stop? Supaya tidak membebani biaya operasional itu tadi yang merugikan perusahaan.
Terus apa upaya langkah kita berikutnya terhadap 2 hotel yang ada di PT Bangun Banua ini? Pertama, kita sudah melakukan langkah melakukan audit terhadap aset ini jumlahnya berapa, dan kalau nanti kita kerjasamakan itu kita sudah apresalkan juga nilainya berapa. Jadi sudah ada pihak-pihak ketiga yang berminat untuk mengelola ini. Jadi seperti itu. Nah, dalam hal ini tentu ada pilihan kan. Kalau umpamanya kita ingin meneruskan ini yang dikerjakan oleh Batung Batulis, tentu ada 2 pilihan. Pertama, kita harus merenovasi hotel ini karena dengan kondisi yang saat ini mungkin tidak akan bisa bersaing lagi hotel ini dengan hotel-hotel yang sudah berkembang di hotel-hotel swasta yang sudah berkembang di Kalimantan Selatan. Opsi kedua, kita harus menyetop operasionalnya ini karena kita tidak memiliki upaya untuk yang melakukan opsi pertama tadi. Kenapa opsi pertama tidak bisa kita lakukan? Karena kondisi keuangan perusahaan Bangun Benua itu tentu akan berhubungan. Kalau kita merenov hotel ini dengan biaya yang mungkin tidak bisa tercover oleh keuangan Bangun Benua itu sendiri, tentu ini kan jadi masalah juga kan. Nah, maka itu saya mengambil langkah untuk memihak ketigakannya itu. Kami sangat menghargai, menghormati terkait sejarah Batung Batulis ini. Jadi itu. Terus yang berikutnya, kita juga sangat menyayangkan bahwa kritikan-kritikan ini baru muncul sekarang. Nah, padahal kan seandainya kritikan-kritikan ini muncul di tahun-tahun sebelumnya, di mana saat Batung Batulis ini mulai mengalami kerugian, tentu ada koreksi sejak dini terhadap bisnis yang ada di hotel ini. Nah, dengan koreksi sejak dini, itu mungkin ada evaluasi, ada manajemen risiko, di mana kita bisa mengambil tindakan secepat mungkin sebelum semuanya terlanjur. Kalau saat saya berada kan, kondisi hotelnya sudah tidak representatif lagi, kondisi bisnisnya sudah tidak sehat lagi, tentu harus saya ambil keputusan yang berat tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang dalam melaksanakan tugas sebagai direktur, itu saya bertanggung jawab penuh terhadap bisnis yang ada di PT Bangun Banua. Karena itu, saya harus memastikan bahwa setiap rupiah yang kita putar di dalam bisnis ini harus berujung pada orientasi keuntungan yang bisa menyumbang PAD bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Itu tanggung jawab kita sebagai perusahaan daerah yang memang 100% sahamnya itu milik pemerintah daerah. Jadi kita punya tanggung jawab, bukan cuman istilahnya duduk dan menerima gaji seperti itu. Jadi ada tanggung jawab di mana kita juga harus memastikan bahwa bisnis perusahaan ini berjalan dengan baik, manajemen keuangannya juga berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita juga kalau mau jadi kritik seperti ini, tentu kita mempunyai hak jawab. Sekarang seperti ini, artinya kurang terbuka apalagi kami terhadap perusahaan daerah ini. Semua laporan keuangan kita buka, bahkan sampai sekarang itu kita ada potensi temuan kekurangan bayar oleh BPK. Ini kita buka, artinya kita mencoba transparan terhadap pengelolaan bisnis ini. Kita mencoba memperbaiki ke arah yang mudah-mudahan ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Artinya kami tidak tertutup terhadap hal-hal yang menjadi bisnis perusahaan daerah ini. Artinya seperti itu, artinya kami ada niatan baik untuk bisa memperbaiki ini. Ya memang kami tidak bisa mengatakan hal ini baik saat ini, tapi kita mencoba mudah-mudahan jalan yang kita tempuh ini nantinya bisa berujung pada suatu kebaikan, kan seperti itu. Kalau saya mengklaim ini lebih baik, ya tentu itu terlalu dini. Kan perlu ada pembuktian seperti itu. Nah terus, dalam hal pemberian dividen, alhamdulillah kita pun juga sudah mulai bagus. Artinya 100% kenaikan dividen dari pendapatan sebelumnya. Terakhir kita menyerahkan dividen kepada pemerintah provinsi itu sekitar 8,1 miliar. Yang mudah-mudahan ini bisa meningkat lagi. Nah, terus dari mana kita bisa meningkatkan dividen tersebut? Ya dengan cara mengelola bisnis ini, manajemen keuangan ini dengan sangat teliti. Seperti itu kan, transparan dan terbuka terhadap anak-anak perusahaan, dan juga lini-lini bisnis yang dimiliki oleh Bangun Benua itu sendiri. Jadi, saya sangat menerima kritikan tersebut, cuman yang saya sayangkan kritikan tersebut datangnya terlambat. Seperti itu. Seandainya kritikan-kritikan seperti ini datangnya di waktu-waktu sebelumnya, mungkin di zaman saya ini Batung Batulis ini juga sudah dalam kondisi yang baik. Nah, sayangnya kritikan ini baru datang sekarang di saat kondisi hotelnya juga sudah seperti ini, kondisi bisnisnya juga sudah tidak baik-baik saja, kan seperti itu. Jadi memang pada prinsipnya kalau dalam istilah sepak bola, menjadi komentator itu sangat mudah. Karena dia tidak mungkin memiliki risiko di tackling,
tidak mungkin memiliki risiko mendapatkan kartu kuning ataupun kartu merah. Nah, yang paling berisiko kan adalah pemain yang ada di dalam lapangan itu sendiri. Jadi menjadi pengkritik itu memang mudah. Tapi kalau kita masuk dalam proses pelaksanaan di dalamnya mungkin perlu berdiskusi lagi lah istilahnya kan. Ya kita menghargai yang namanya opini, kritik, dan lain-lain, tapi tolonglah sertai dengan data. Kan kita sudah memberikan nih semua informasi terkait apa yang ada di Bangun Benua. Nah mulailah dari data yang kita sampaikan tersebut. Jangan membuat suatu opini yang istilahnya tidak berdasar kan seperti itu. Nah kalau mau diskusi dengan saya sangat terbuka, sangat siap memberikan informasi apapun yang diinginkan oleh masyarakat. Karena tujuan kami ini untuk kebaikan. Insya Allah di zaman Pak Muhyiddin, keterbukaan terhadap informasi baik itu di perusahaan daerah ataupun di lingkup pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan itu akan sangat transparan.